ربه سبحانه وتعالى بأنك لست الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل بلطف عافية ورزق واسع حسيا ووجه البرية على حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله جميع عباد الله وأمة المسلمين جميعا أمر هذا المسجد سابقا لاحقا سنة جميع مؤلف الكتب التي علمناها سنة الإمام جلالين سنة الوالد مثلا والوالدة أسرة مثلا والدينا لذكم أن الله يتقشم بالرحمة المغفرة سنة علي درجات الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى سائر الأمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن يا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua diizinkan, ditakdir oleh Allah untuk bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Sama-sama kita menghidupkan ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita membuahkan duduknya kita kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا, dan ketika Allah memberikan Musa kepada Nabi Musa Al-Kitab, kitab, wal Furqana, dan Al-Furqan, la'allakum tahtadun, supaya kalian wahai Bani Israel menerima petunjuk yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam ayat-ayat tentang Bani Israel, yang mana itu semua adalah pelajaran untuk kita agar kita bisa mengambil hikmah-hikmah dari cerita-cerita Bani Israel. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada orang-orang Bani Israel bahwasanya mereka diberi kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di sini ketika Allah memberikan kitab
yakni kitab Taurat kepada Nabi Musa, dan memberikan Al-Furqan kepada Nabi Musa. Tujuannya apa? Agar Bani Israel itu mereka mengambil hidayah, menerima petunjuk yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, yang mana notabene Nabi Musa itu adalah dari golongan mereka sendiri, dari bangsa mereka sendiri, yaitu Bani Israel. Di sini kalau kita cermati wujudnya Nabi Musa itu diutus oleh Allah dari Bani Israel, itu sudah nikmat besar. Ada satu bangsa, satu suku, yang mana dari suku tersebut diambil menjadi seorang nabi, bahkan rasul, bahkan termasuk ulul azmi, jenderal-jenderalnya para rasul Nabi Musa itu. Maka sebetulnya terutusnya Nabi Musa di antara kaum Bani Israel itu sudah menjadi nikmat tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu daerah, satu kaum, di situ ada yang jadi nabi, oh berarti mulia itu kaum, mulia itu daerah. Kalau sekarang di satu daerah, di situ ada para ulamanya, ada penerus para nabi, para ulamanya, oh daerah tersebut jadi daerah yang istimewa dibanding daerah yang enggak ada ulamanya sama sekali. Kalau sudah daerah yang enggak ada ulamanya sama sekali, maka daerah abangan, jauh dari agama. Mungkin di situ tiap hari mabuk dianggap biasa, pergaulan bebas dianggap biasa. Kenapa? Karena memang enggak ada ulama yang berdakwah di situ. Seakan-akan daerahnya gelap, tidak ada cahaya agama yang masuk ke daerah tersebut. Karena itu Nabi SAW, beliau di dalam salah satu hadis menyebutkan al-ulama masabihul ardi wa khulafaul anbiya wa warathati wa warathatul anbiya. Ulama itu adalah cahaya di muka bumi ini, yang mana mereka membawa cahaya ajaran dari para nabi. Mereka adalah pengganti para nabi dan pewarisku, kata Rasulullah, dan juga pewaris para nabi. Lebih-lebih ulama dari kalangan umat Nabi Muhammad ini istimewa. Mereka kedudukannya seperti para nabi Bani Israel. Karena itu suatu ketika Nabi Musa niku pernah bertanya kepada Allah, Ilahi Muhammadan afdalu minni, wahai Tuhanku, apakah Muhammad itu lebih utama dari aku? Saat itu Nabi Musa belum tahu. Maka Allah menjawab, ya Musa, inna manzilata ulama'i ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka manzilatil anbiya. Wahai Musa, sesungguhnya kedudukan ulama dari umatnya Nabi Muhammad itu saja loh seperti kedudukannya para nabi. Kok kamu tanya Muhammad itu lebih afdal daripada aku atau tidak? Ulamanya aja itu, ulama dari umat Nabi Muhammad itu kedudukannya seperti para nabi Bani Israel. Maka diteruskan di riwayat tersebut, wa inna manzilata amati ummatihi ka manzilati ulama'il umam. Dan ketahuilah wahai Musa, sesungguhnya orang biasa dari umat Nabi Muhammad itu kedudukannya seperti ulama dari kaum-kaum terdahulu. Subhanallah. Kalau jenengan sing wong biasa niku kaya ulamae Bani Israel. Nek ulamae umat Kanjeng Nabi kaya nabi-nabine Bani Israel. Diangkat derajatnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa inna fadla Muhammadin 'alaika ka fadlika 'ala ummatik, dan sesungguhnya ketahuilah wahai Musa,
keutamaan Nabi Muhammad itu seperti keutamaan engkau terhadap umatmu. Nabi Musa itu mulia, diangkat lebih mulia dari kaumnya. Maka ketahuilah keutamaan Nabi Muhammad dibanding para nabi seperti keutamaan engkau wahai Nabi Musa dibanding umatmu. Nah, maka di riwayat lain itu ada riwayat yang menyebutkan saat Rasulullah niku mau wafat, dujatil ard, bumi ini nangis, bergemuruh nangis, laporan kali Gusti Allah, ya Rabbi, wahai Allah, setelah utusanmu Nabi Muhammad ini nanti wafat, maka tidak akan ada lagi orang-orang mulia dari para nabimu yang menginjakkan kakinya di atas tubuhku wahai Allah, di atas bumiku wahai Allah. Bumi sambat kali Gusti Allah. Kalau sudah Nabi Muhammad wafat, gak ada nabi lagi, berarti gak akan ada nabi-nabi yang menginjakkan kakinya di atasku. Nangis, lapor sama Allah. Maka saat itu Allah SWT memberitahu Nabi Muhammad SAW akan kesedihan bumi, dan Nabi pun menjawab, ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulama daripada umatku adalah seperti para nabi-nabinya Bani Israel. Nah, di sini di dalam hadis-hadis yang seperti ini banyak diriwayatkan para ulama menunjukkan keberadaan para ulama kita, para guru-guru kita itu orang-orang soleh, ulama yang soleh, yang benar-benar mewarisi ilmu Nabi Muhammad dan mewarisi ibadah akhlak Nabi Muhammad. Mereka adalah kenikmatan besar untuk kita semua jika ada di daerah kita. Sebagaimana Bani Israel, mereka dapat kenikmatan adanya Nabi Musa di antara mereka, dan dari suku mereka itu sudah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi di sini wa id ataina Musal kitab wal furqan. Setelah keberadaan Nabi Musa di antara kaum Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala menambahkan diberinya Nabi Musa kitab Taurat. Para nabi niku kan kuwata. Nabi niku jumlahnya banyak, sekitar 124.000 nabi. Sedangkan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala niku cuman sekitar 104 kitab. Termasuk Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Seluruh kitab itu kurang lebih 104 kitab saja. Nah, sedangkan para nabi ratusan ribu, berarti banyak nabi rasul yang tidak mendapatkan kitab, tidak dikasih kitab. Kalau para rasul 313, kitabnya cuma 104, berarti kan ada sekian ratus rasul, bahkan ribuan nabi yang tidak diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, itu nikmat besar yang luar biasa dari Allah untuk kaum Bani Israel. Nabinya Nabi Musa termasuk nabi yang dituruni kitab, nabi yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga kita ini nabinya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, nabi kita Nabi Muhammad juga termasuk nabi yang diberi kitab. Bahkan afdolnya kitab adalah kitab yang diberikan kepada kita, yakni Al-Quran. Maka jangan sampai Al-Quran ternyata jauh dari kita. Al-Quran kita baca, Al-Quran kita kaji melalui pengajian semacam ini, tafsir dan lain-lain. Itu semua yang diajarkan para ulama sumbernya adalah dari Al-Quranul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa alaihissalam diberi info oleh Allah, diberi kisi-kisi oleh Allah. Ya Musa, wahai Musa, inna fatihatat Taurati bisibhati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nubuwwatihi. Wahai Musa, sesungguhnya kitab Taurat yang akan aku berikan kepadamu itu
nanti akan dimulai dengan menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan kenabian beliau. Jadi Taurat itu dimulai cara bahasa Al-Qur'an ini surat Al-Fatihah. Surat pertamanya, ayat-ayat pertamanya kitab Taurat itu menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan tentang kemuliaan kenabian Nabi Muhammad SAW. Wa inna khatimatal inzili bisifati ashabih, dan ketahuilah Nabi Musa, nanti aku akan turunkan kitab yang namanya Injil untuk salah satu nabiku. Saat itu belum turun, dan Injil itu pun nanti di akhir Injil itu menyebutkan sifat-sifat dari sahabat-sahabat orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wa inna Fatihat Az-Zabur Muhammadur Rasulullah khairu man tudilluhus sama, wa innahu sahibul malhamah wa nabiyur rahmah wa qaidul ghurril muhajjalin wa imamul muttaqin wa nurul ibad wa rabiul bilad wa ma'adinul khair wa kahful ilm wa ma'adinul hikmah. Dan ketahuilah wahai Nabi Muhammad, ketahuilah wahai Nabi Musa, sesungguhnya kitab Zabur itu juga dimulai permulaannya dengan kalimat Muhammadur Rasulullah khairu man tudilluhus sama ila akhirih, menyebutkan juga tentang keutamaan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur dan seluruh kitab yang diterima oleh para nabi, semuanya di situ ada menyebutkan tentang sifat-sifat dan kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Kitab Zabur, Injil, Taurat yang masih asli, yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kitab Taurat, Injil yang ada sekarang itu sudah dirubah-rubah, itu menurut keyakinan kita, dan memang ada informasi, informasi dari riwayat-riwayat memang bahkan di Al-Qur'an itu yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dulu, Zabur, Injil, Taurat itu sudah dirubah-rubah oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Ini keyakinan kita karena memang informasi dari Al-Qur'an dan juga banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan semacam itu. Kalau kitab-kitab yang asli, Taurat, Zabur, Injil dan seluruh kitab-kitabnya Allah, di sana terdapat sifat-sifat kemuliaan, bahkan bukan hanya kemuliaan Nabi Muhammad, kemuliaan para sahabat Nabi Muhammad SAW pun disebutkan di kitab-kitab terdahulu tersebut. Maka ini sebuah kemuliaan juga untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, yang mana nabinya dan para sahabat nabinya sudah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nabi-nabi terdahulu. Nah, di sini Nabi Musa diberi Alkitab, yakni Taurat. Itu kenikmatan lagi. Kemudian dilanjutkan di sini wal furqan, dan Allah memberikan Al-Furqan. Al-Furqan ini ada dua macam, yaitu pertama mafit Taurah. Al-Furqan itu pembeda. Ada dua macam. Pertama mafit Taurah, yaitu segala sesuatu yang ada di dalam kitab Taurat itu beda. Ajaran yang dibawa oleh para nabi itu beda dengan ajaran-ajaran yang dibuat oleh makhluk. Kalau ajaran yang dibawa oleh para nabi yang ada di kitab-kitab suci itu memuliakan manusia, menjadikan manusia menjadi benar-benar manusia dan dimuliakan dunia sampai akhirat. Tujuan semua syariat yang dibawa oleh para nabi dari Nabi Adam hingga Nabi kita Muhammad SAW adalah untuk litakmili ma'asyihim wa ma'adihim, untuk menyempurnakan keselamatan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Niku ajaran yang dibawa oleh para nabi, para rasul. Beda dengan ajaran-ajaran yang dibuat oleh makhluk, oleh manusia. Doktrin-doktrin yang dibuat oleh manusia itu bisa jadi menguntungkan golongan-golongan mereka sendiri.
menguntungkan pribadi-pribadi mereka sendiri yang buat aturan dan ajaran tersebut. Tapi kalau yang dibawa oleh para nabi itu beda. Isi dari kitab-kitab suci itu semua adalah untuk menjadikan manusia semakin mulia di dunia dan di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Furqan, yang dimaksud pembeda di sini adalah ma kharijat Taurah, segala sesuatu yang di luar Taurat. Berupa apa itu? Satu, mukjizat. Nabi Musa itu diberi mukjizat luar biasa oleh Allah. Mukjizat beliau bahkan belum pernah terjadi, belum pernah diberikan kepada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Musa, seperti terbelahnya lautan. Itu terjadinya hanya untuk Nabi Musa saat itu. Terbelahnya lautan ini mukjizat besar dari Allah untuk Nabi Musa alaihissalam. Ini kan beda. Mukjizat yang dibawa para rasul itu beda dengan napa niku nggih? Ibaratnya kados kesaktian. Yang namanya mukjizat itu tidak bisa ditandingi karena datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah mukjizat itu. Begitu juga di bawahnya mukjizat keramat para wali. Itu datangnya dari Allah, makanya nggak bisa ditandingi, nggak bisa dikalahkan. Mungkin jenengan nek wong Jawa riyen niku enten legenda yang namanya Sabdo Palon. Niku tempur perang sama Syekh Subakir. Syekh Subakir ini seorang pendakwah Islam, wali yang datang sebelum Wali Songo. Niku kan dulu nggak ada yang bisa masuk ke tanah Jawa karena dikuasai oleh orang yang sakti namanya Sabdo Palon. Akhirnya Syekh Subakir masuk ke tanah Jawa, terjadilah pertempuran dua tokoh hebat ini sampai 40 hari 40 malam. Sabdo Palon biasanya nggak ada yang bisa ngalahkan, tapi saat itu dia tidak bisa menang, tidak bisa ngalahkan Syekh Subakir. Kenapa? Syekh Subakir ini wali, keramat itu dari Allah. Akhirnya terjadilah perjanjian antara dua tokoh tersebut, damai. Islam, Syekh Subakir diperbolehkan masuk ke tanah Jawa, sampai seterusnya diteruskan oleh para wali songo, dan banyak masyarakat Jawa terutama Nusantara, lebih-lebih Indonesia ini masuk Islam awal mulanya dari legenda Syekh Subakir tersebut. Mukjizat datang dari Allah, keramat datang dari Allah. Nek wis mukjizat keramat niku mboten saged dikalahno. Karena memang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Musa ini nabi juga diberi mukjizat, yang mana mukjizat ini kan datang dari Allah, tidak bisa dikalahkan. Cuman saat itu ada orang yang namanya Musa Samiri kemarin itu, dia ini menyebarkan hoak, berita hoak bahwasanya Nabi Musa ini orang sakti. Nabi Musa ini bukan mukjizat itu yang dibawa Nabi Musa, itu kesaktian aja, bisa dipelajari itu. Ini Musa Samiri, karena kan kemarin dia ini termasuk orang munafik yang gembosi ajaran Nabi Musa, digembosi ajaran Nabi Musa, dirubah-rubah, diselewengkan. Bahkan dialah yang membuat patung anak sapi kemarin, yang menjadikan kaum Bani Israel menyembah patung anak sapi, mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai saat itu Musa Samiri dia mempengaruhi kaumnya Nabi Musa, seraya mengatakan wa ana attakhidhu lakum tilasman mithla tilasmi. Ketahuilah wahai Bani Israel, Musa itu bisa belah lautan itu karena jimat atau mantra, kesaktian aja itu. Saya juga bisa, lihatin ya, saya juga bisa mengeluarkan kesaktian yang seperti kesaktiannya Nabi Musa. Akhirnya dia buat itu patung anak emas, yang mana patung itu kemarin dia bisa bergerak kayak robot, itu bisa gerak kayak hidup sudah, padahal terbuat dari emas. Emas yang begitu keras tapi kayak urip, bisa melaku, bisa keluar suara anak sapi dan seterusnya. Sampai akhirnya mereka semuanya terfitnah dan menyembah patung anak sapi tersebut. Tapi nanti setelah ayat ini akan diceritakan bagaimana tobatnya mereka setelah menyembah patung anak sapi tersebut. Nah, di sini pembeda yang diberikan oleh Allah Al-Furqan kepada Nabi Musa pertama adalah mukjizat.
Begitu juga para wali, orang-orang soleh yang juga mereka diberi pembeda, diberi keramat, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mukjizat dan keramat niku tidak bisa dikalahkan karena memang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah An-Nasr, pertolongan. Al-Furqan, pembeda ini yang di luar Taurat, satu mukjizat, dua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi-nabinya Allah, Nabi Musa, lihat bagaimana awalnya Nabi Musa dan Bani Israel itu orang yang lemah, bahkan tertindas, tapi bisa keluar jadi pemenang, bisa keluar jadi orang yang selamat, dan Fir'aun beserta seluruh pengikutnya tenggelam binasa. Niku semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu beliau bagaimana 13 tahun diintimidasi, diteror, bahkan sahabat beliau disiksa, dibunuh. Yang ngikuti Nabi saat itu orang-orang lemah, orang-orang miskin kebanyakan. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad akhirnya pun jadi pemenang, ditolong oleh Allah, dan agama beliau Islam ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan dengan tegas, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya aku, kata Allah, benar-benar akan menolong para utusanku, para rasul, para nabi, ditolong pasti oleh Allah. Pasti pada akhir cerita mereka yang menang, mereka yang jaya. Mana itu Fir'aun, mana itu Abu Jahal, Abu Lahab yang menjadi musuhnya para nabi. Mereka semuanya sudah tamat riwayatnya, tapi ajarannya para nabi sampai sekarang terus ada, karena memang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga walladzina amanu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman, yang mengikuti jejak para nabi, para ulama, dan mereka orang-orang yang berjalan di jalannya Nabi, semuanya juga akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama atau orang soleh yang dia ahli ibadah akan diberi pertolongan di dunia dan juga pertolongan kelak di akhirat. Di dunia dia diberkahi kehidupannya, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi keberkahan dalam hidupnya, anaknya, keluarganya, dan seterusnya. Di akhirat diberi pertolongan oleh Allah, dijadikan orang-orang yang selamat dari neraka. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kesimpulannya, pertama, wujudnya Nabi Musa di dalam kaum Bani Israel itu nikmat besar. Begitu juga kita, wujudnya Nabi Muhammad menjadi Nabi kita, nikmat yang lebih besar. Dan juga para pewaris Nabi, guru-guru kita, para ulama ada di antara kita. Kita bisa mengambil ilmu dari mereka. Itu adalah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang patut kita syukuri dan patut kita ikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh mereka, yang mana sumbernya dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, wujudnya kitab Taurat berada di kaum Bani Israel itu nikmat lagi yang besar dari Allah. Dan kita umat Nabi Muhammad diberi nikmat yang lebih besar, lebih jauh besar, yaitu diberi kitab Al-Quran. Karena itu jangan kita jauh dari Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita kaji Al-Quran melalui majelis tafsir yang semacam ini, atau majelis-majelis yang lain yang dari para ulama-ulama kita, sehingga kita menjadi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah jadi orang yang baik, tambah jadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya, dari para rasul, dari para nabi, dari orang-orang yang mengikuti para nabi, para ulama, ataupun orang biasa yang mengikuti para nabi. Maka pasti dalam kehidupan dunia dan akhirat nanti akan diberi pertolongan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang berada di rombongannya para nabi, dunia sampai akhirat. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Ada minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.